Yang saya tanyakan, Partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini partai apa? PKS. Ketua Majelis Syuro juga berkeliling dalam rangka memenangkan Pilkada 2020. Ini adalah tangga untuk menuju sukses pemilu 2024. Yang mengatakan berafiliasi, mengambil buku-buku dari Sayyid Qutb, mengambil buku-buku dari Hasan al-Banna, memakai metode-metode halakoh likoh, yang prinsip besarnya memperjuangkan Islam lewat partai politik. Ada kelompok Islam yang ingin menegakkan negara Islam, tapi caranya bukan kekerasan, caranya adalah demokrasi. Mereka mendaftarkan diri sebagai partai politik, kemudian mengikuti pemilu, ada yang menjadi menteri, presiden, dan seterusnya. Contohnya Ikhwanul Muslimin. Kalau di Indonesia ya PKS, kalau di Indonesia ya PKS, kalau di Indonesia ya PKS. Ketika pilkada yang 230 ini kita ikuti dan target kita menang 60% tercapai, maka pemilu 2024 insya Allah optimis untuk bisa kita menang. 2019 ganti presiden, ganti sistem, ganti sistem, ganti sistem. Allahu Akbar. Allah Akbar. Nah, karena itu apa yang saya sudah jawab kejadian tadi, kalau kami tetap fokus ke bagaimana mendidik masyarakat agar gerakan ini esensinya. Masalahnya kan muncul satu frame itu, Bung Mardhani. Setuju. Ya kan, jadi seolah-olah itu menjadi satu paket antara seruannya Bung Mardhani dengan dan karena itu Ketua saya tegaskan, dan acara itu acara private, tiba-tiba disebar. Pemberitaan terkait hubungan terlarang anggota DPRD Kuningan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dengan istri orang menuai sorotan publik, tak terkecuali netizen di media sosial. Salah seorang netizen yang menyoroti pemberitaan terjadi kader PKS itu yakni pengguna media sosial Murtadawan 1. Lewat cuitannya di Twitter, Sabtu 14 Agustus 2021, netizen itu melontarkan sindiran terkait peristiwa itu dengan menjuluki PKS sebagai pemegang kunci serbaguna. Julukan itu ia berikan lantaran netizen tersebut menilai PKS selain memegang kunci pintu surga, juga memegang kunci rumah istri orang. Pemegang kunci serbaguna atau PKS bisa untuk membuka pintu rumah istri orang sampai pintu surga. Cuit netizen Murtadawan 1. Dalam cuitannya itu, netizen tersebut juga menyertakan poster berisi foto tangkapan layar artikel pemberitaan terkait hubungan terlarang anggota DPRD fraksi PKS dengan istri orang lain. Hubungan terlarang anggota DPRD sampai punya kunci rumah istri orang agar bisa leluasa keluar masuk. Demikian narasi judul pemberitaan itu. Sementara dilihat dari narasi poster, tampak sang netizen menyindir PKS dengan menyebut partai politik itu memiliki kunci surga dan kunci rumah istri orang. Selain punya kunci surga, anggota DPRD PKS punya kunci rumah istri orang, tulisnya. Dilihat dari isi artikel pemberitaan yang dimuat situs tribunnews.com pada Jumat 13 Agustus 2021 tersebut, disebutkan peristiwa hubungan terlarang anggota DPRD dengan istri orang berakhir tragis. Anggota DPRD Kuningan dari Partai PKS itu pun harus mengundurkan diri dari jabatan wakil rakyat yang saat ini ia emban. Usut punya usut, legislator itu ternyata mempunyai kunci khusus rumah wanita yang dia datangi tersebut. Saat suami wanita itu tidak di rumah, kader PKS ini masuk ke rumah dengan menggunakan kuncinya sendiri. Belakangan diketahui, anggota DPRD itu berinisial IF. Dia merupakan wakil rakyat Kabupaten Kuningan dari fraksi PKS. IF mengaku saat itu ia hanya mampir untuk pergi menghadiri undangan. Setelah kejadian itu, kini ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota dewan. Mengutip dari tribunjabar.id, Kepala Desa Kuta Kembaran Sarku Anton Wiradijaya mengungkapkan bahwa anggota DPRD fraksi PKS itu digerebek saat sedang berada di rumah seorang wanita. Saat itu suami pemilik rumah tidak ada di tempat. Betul, tadi ada warga Sukamulya, anggota DPRD Kuningan, oleh warga dibawa ke kantor desa untuk dimintai keterangan.
Sebab laporan dari warga sebelumnya, mereka ada di dalam rumah milik warga kami. Namun, pemilik tidak ada di tempat, tegasnya. Anggota DPRD itu dibawa ke kantor desa, kata Kades, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Pemanggilan ke kantor desa sebatas untuk menghindari dan mencegah terhadap hal tidak diinginkan. Terlebih pasangan di rumah tadi sudah banyak warga tahu. Tambahnya, anggota DPRD itu ternyata masuk sendiri ke dalam rumah tersebut. Ternyata kunci rumah sebelumnya sudah diberikan oleh E, istri dari pemilik rumah. Sebelumnya telah bertemu pemilik rumah dan diberikanlah kunci rumah tersebut hingga terjadi berduaan seperti diketahui warga, ujar Sarku. Menurut Sarku, dari pengakuan anggota DPRD itu, mereka berdua di rumah itu karena berencana hendak menghadiri undangan di desa Pakembangan. Pengakuan mereka, katanya mau kondangan dan berkumpul di rumah Ibu E tersebut. Namun dari pandangan warga lain dan akhirnya dipanggil ke desa untuk klarifikasi. Sementara itu, Ius membenarkan terkait dirinya yang dibawa ke kantor desa karena bersama istri orang di dalam rumah. Sebenarnya itu salah paham dan masalah itu sudah beres, kata Ius. Ius mengatakan dirinya sekadar mampir untuk pergi menghadiri undangan. Ia tadi mampir ke desa Kuta Kembaran dan mau kondangan ke desa Pakembangan, terangnya. Setelah kejadian tersebut, Ius memutuskan untuk mengundurkan diri. Pengunduran diri itu disampaikan anggota DPRD Kuningan, Dede Sudarajat. Adanya surat pernyataan ini tentu membuat kami kaget. Tadi sekira jam 2 lebih sedikit, saya kedatangan IF dan memberikan sebuah surat pernyataan mundur dari anggota Dewan. Katanya, Kamis 12 Agustus 2021, dilansir Tribun Jabar. Alasan pengunduran diri itu, kata Dede, supaya tidak terjadi polemik berkepanjangan di masyarakat. Iya, kami terkejut sebelumnya. Namun pembuatan pernyataan itu sebagai clear dan clearing tidak terjadi polemik pro dan kontra di masyarakat, ujarnya. Padahal, lanjut Dede, penanganan permasalahan ini masih dalam proses. DPD PKS pun belum mendapat surat pernyataan dari yang bersangkutan. Saya rasa ini sebagai bahan pembelajaran bagi orang atau politisi lain dengan cara dan bersikap gentle seperti ini. Saya baru menemukan seorang gentle seperti ini, ungkapnya. Yang saya tanyakan, Partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini partai apa? PKS. 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 Ketua Majelis Syuro juga berkeliling dalam rangka memenangkan Pilkada 2020. Ini adalah tangga untuk menuju sukses pemilu 2024. Yang mengatakan berafiliasi, mengambil buku-buku dari Sayyid Qutb, mengambil buku-buku dari Hasan Al-Banna, memakai metode-metode halakoh likoh, yang prinsip besarnya memperjuangkan Islam lewat partai politik. Ada kelompok Islam yang ingin menegakkan negara Islam, tapi caranya bukan kekerasan, caranya adalah demokrasi. Mereka mendaftarkan diri sebagai partai politik, kemudian mengikuti pemilu, ada yang menjadi menteri, presiden, dan seterusnya. Contohnya Ikhwanul Muslimin. Kalau di Indonesia ya PKS, kalau di Indonesia ya PKS, kalau di Indonesia ya PKS. Jika pilkada yang 230 ini kita ikuti dan target kita menang 60% tercapai, maka pemilu 2024 insya Allah optimis untuk bisa kita menang.